Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Satriodana. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara analisis regresi linear berganda menggunakan stata dan bagaimana cara menginterpretasikan hasilnya. Di sini ada contoh kasus. Ada dua variabel bebas. Yang pertama pendapatan dengan satuan juta per kapita dan jumlah penduduk dengan satuan juta jiwa. Kita akan ukur bagaimana pengaruhnya terhadap konsumsi beras dengan satuan juta ton. Dan di sini ada N sebanyak 15 buah dari negara A hingga negara O. Baiklah, langsung saja langkah yang pertama, kita akan membuka aplikasi Stata. Sambil menunggu loading, dapat saya sampaikan tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah Statistik Bisnis bersama dosen Ibu Nurul Iksanti. Baiklah, selanjutnya kalau kita ingin melakukan input data, kita harus menuju kepada menu data editor. Menu data editor ada pada bagian atas yang menggunakan gambar tabel dan pensil. Setelah itu diklik data editor, muncullah di sini layar menu data editor. Dan selanjutnya untuk memindahkan data, kita akan melakukan copy paste dari Excel kepada menu input data. Selanjutnya kita akan mengubah nama pada variabel. Pada variabel 1 kita akan mengubah ke variabel Y. Variabel 2 diubah menjadi X1 dan variabel 3 diubah menjadi X2. Sesuai dengan data kasus yang tadi, pada variabel Y kita beri nama label yaitu konsumsi beras. Untuk variabel X1 kita beri label pendapatan. Dan pada variabel X2 kita beri label jumlah penduduk. Kemudian untuk cara analisisnya saya berikan informasi yang mudah saja. Kita cari pada bagian atas yaitu linear models dan relates. Kemudian kita cari pada linear regresi. Nah, di sini keluar ada dependent variable dan independent variable. Pada dependent variable kita masukkan di sini variabel Y. Dan pada independent variable kita masukkan di sini variabel X1 dan X2. Setelah diklik submit tadi, kemudian kita peroleh hasil dan inilah hasilnya bisa kita lihat. Selanjutnya bagaimana cara interpretasinya? Yang pertama bisa kita lihat dari R-square. Hasil dari R-square di sini adalah 0,9029. Yang berarti variasi konsumsi beras sebanyak 90,29% mampu dijelaskan oleh variasi pendapatan dan jumlah penduduk. Sisanya sebanyak 9,71% mampu dijelaskan oleh variasi lain yang tidak dimasukkan kepada model ini. Yang kedua bisa kita lihat dari F hitungnya. Di sini F hitungnya degree freedom regression 2 dan degree freedom regression 12 diperoleh sebanyak 55,78. Dan kita tidak perlu membandingkan karena P value-nya atau probability F sama dengan 0,000. Berarti lebih kecil dari 0,05. Jadi secara serempak atau secara simultan
bisa kita katakan variabel pendapatan dan variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap variabel konsumsi beras. Yang ketiga, dengan cara parsial. Kita melihat dari nilai T hitung. Pada variabel X1, nilai T hitung 3,80 dengan nilai P value-nya kecil dari 0,05. Yang berarti variabel X1 atau pendapatan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y konsumsi beras. Dan pada variabel X2 diperoleh nilai T hitungnya sebanyak 2,70 dengan nilai P value-nya kecil dari 0,05, yang berarti variabel X2 atau jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap variabel Y konsumsi beras. Sekian penjelasan tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.